Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas di Lebanon Selatan, perang masih terdengar lewat suara drone, ledakan, dan sirene penyelamat. Tapi yang mengejutkan, bukan hanya serangan Hizbullah ke posisi pasukan Israel, dan bukan juga sekadar balasan udara Israel yang kembali mengguncang wilayah itu. Justru yang paling menarik, datang dari pusat kekuasaan Lebanon sendiri. Bagaimana jadinya kalau di tengah perang yang belum selesai, justru muncul pernyataan dari dalam negeri yang menantang narasi selama ini? Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyebut bahwa negosiasi dengan Israel bukanlah pengkhianatan. Sebaliknya, ia menyinggung pihak yang menyeret negara ke perang demi kepentingan asing. Di sisi lain, Hizbullah tetap meluncurkan drone, Israel tetap membalas, dan di Majdal Zone, serangan beruntun bahkan menewaskan tim penyelamat yang datang untuk membantu korban. Jadi yang kita lihat sekarang bukan hanya konflik di perbatasan. Ini mulai terlihat seperti benturan dua arah antara perang di luar dan perebutan arah negara dari dalam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena pertanyaannya sekarang jadi jauh lebih besar. Siapa sebenarnya yang mengendalikan Lebanon di tengah perang ini? Dan apa yang akan terjadi kalau retakan ini semakin dalam? Pada 27 April 2026, suara perang belum benar-benar hilang dari Lebanon Selatan. Di desa-desa dekat perbatasan, warga masih hidup bersama dengung drone, ledakan mendadak, dan sirina penyelamat yang datang terlambat ke lokasi serangan. Namun hari itu, kejutan terbesar justru tidak datang dari garis depan. Kejutan itu datang dari Beirut, dari mulut Presiden Lebanon, Joseph Aoun. Beberapa jam sebelumnya, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menyampaikan penolakan keras terhadap kemungkinan negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel. Baginya, langkah seperti itu bukan jalan keluar. Ia menyebutnya sebagai dosa besar, seolah-olah duduk di meja perundingan sama saja dengan menyerahkan martabat negara. Kalimat itu terdengar seperti pesan lama Hizbullah yang kembali diulang, bahwa melawan Israel adalah satu-satunya sikap yang layak diambil. Tapi Aoun tidak memilih diam. Ia menjawab dengan kalimat yang langsung menusuk jantung politik Hizbullah. Menurutnya, bernegosiasi dengan Israel bukanlah pengkhianatan. Yang lebih pantas disebut pengkhianatan justru tindakan menyeret Lebanon ke dalam perang demi kepentingan asing. Kalimat ini membuat situasi berubah. Aoun tidak sedang berbicara seperti pejabat biasa yang ingin meredakan suasana. Ia sedang membalik tuduhan yang selama bertahun-tahun menjadi senjata politik Hizbullah. Selama ini, siapapun yang membuka ruang kompromi dengan Israel bisa langsung dicap lemah, tunduk, atau mengkhianati perjuangan. Tapi pada hari itu, Aoun seperti menaruh cermin di depan wajah Lebanon sendiri. Di balik satu kalimat itu, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam. Negara Lebanon sedang bertanya, siapa yang sebenarnya berhak menentukan arah perang dan damai? Apakah keputusan itu harus berada di tangan pemerintah resmi atau terus ditentukan oleh kelompok bersenjata yang memiliki jaringan, senjata, dan agenda sendiri? Pernyataan Aoun juga tidak muncul begitu saja. Sebelumnya, pada 14 April 2026 dan 23 April 2026, Lebanon dan Israel sudah masuk ke jalur komunikasi langsung lewat pembicaraan di Washington. Bagi Beirut, jalur itu bukan tanda menyerah. Tujuannya adalah menghentikan perang, membuka jalan penarikan Israel dari wilayah selatan, dan memberi peluang bagi warga yang terusir agar bisa pulang ke rumah mereka. Namun bagi Hizbullah, negosiasi langsung adalah ancaman politik. Jika Lebanon bisa berbicara dengan Israel melalui negara, maka posisi Hizbullah sebagai penjaga garis perlawanan mulai terganggu. Citra yang selama ini dibangun sebagai pelindung Lebanon bisa retak, karena pemerintah sendiri mulai menunjukkan bahwa perlawanan bersenjata bukan satu-satunya pilihan. Di Beirut, satu kalimat Aoun mengubah arah pembicaraan. Fokusnya tidak lagi hanya pada Israel di perbatasan. Fokusnya mulai bergeser ke dalam tubuh Lebanon sendiri, ke ruang paling sensitif dalam negara itu, yaitu siapa yang sebenarnya memegang kendali ketika perang kembali menyala.
Pada 26 April 2026, ketegangan di Lebanon Selatan kembali pecah melalui serangan yang terlihat kecil, tetapi efeknya besar di lapangan. Hezbollah meluncurkan drone peledak ke posisi pasukan Israel. 1 tentara Israel tewas dan beberapa lainnya terluka. Bagi pasukan di garis depan, serangan seperti ini bukan hanya soal korban. Ini adalah sinyal bahwa jalur pengawasan Israel belum sepenuhnya menutup ruang gerak Hezbollah. Sehari kemudian, pada 27 April 2026, militer Israel menyebut serangan drone lain kembali menghantam posisi pasukannya di wilayah selatan Lebanon. 1 prajurit IDF terluka parah, sementara 1 lainnya mengalami luka ringan. Serangan itu memperlihatkan pola baru yang semakin mengkhawatirkan. Hezbollah tidak selalu membutuhkan rentetan roket besar untuk menciptakan tekanan. Cukup dengan drone kecil, murah, dan sulit dideteksi, mereka bisa membuat pasukan Israel tetap berada dalam kondisi waspada tinggi. Pada 28 April 2026, tekanan itu berlanjut. Hezbollah kembali meluncurkan beberapa drone ke arah posisi Israel. Inilah yang membuat situasi semakin rumit. Di meja diplomasi, Lebanon sedang mencoba membuka jalan negosiasi. Tapi di tanah selatan, kelompok bersenjata masih bergerak dengan logika perang. 2 arah ini berjalan bersamaan, dan keduanya saling bertabrakan. Drone yang digunakan Hezbollah menjadi simbol perubahan perang modern. Ukurannya tidak sebesar jet tempur. Suaranya tidak selalu terdengar dari jauh. Namun ketika ia masuk ke zona pasukan, dampaknya bisa sangat serius. Beberapa laporan menyebut jenis drone yang dipakai dapat berupa FPV, bahkan ada yang memakai kabel serat optik. Teknologi seperti ini membuat gangguan elektronik tidak selalu efektif, karena drone bisa tetap diarahkan tanpa bergantung penuh pada sinyal radio biasa. Satu hal yang membuat serangan drone ini penting adalah efek psikologisnya. Pasukan yang berada di pos depan tidak hanya menghadapi musuh yang terlihat dari jarak jauh, tetapi ancaman kecil yang bisa muncul dari langit rendah. Dalam perang perbatasan, tekanan semacam ini melelahkan. Ia memaksa patroli bergerak lebih hati-hati, memaksa radar bekerja tanpa henti, dan membuat setiap suara mesin kecil berubah menjadi alarm bahaya. Dari sinilah, serangan kecil berubah menjadi tekanan strategis yang terus menguras perhatian Israel sendiri. Bagi Israel, serangan semacam itu menjadi alasan kuat untuk melakukan balasan. Mereka melihat Hezbollah masih aktif, masih bersenjata, dan masih mampu menyerang pasukan yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Karena itu, setiap drone yang masuk tidak dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai bukti bahwa ancaman dari Lebanon Selatan belum berhenti. Namun bagi pemerintah Lebanon, masalahnya jauh lebih berat. Serangan itu dilakukan oleh Hezbollah, tetapi dampak balasannya bisa menghantam wilayah Lebanon secara luas. Desa ikut terancam, warga sipil ikut menanggung risiko, aparat negara ikut terseret dalam medan yang sebenarnya mereka tidak sepenuhnya kendalikan. Disinilah persoalan kedaulatan mulai terlihat jelas. Sebuah negara bisa punya presiden, parlemen, tentara, dan jalur diplomasi resmi. Tetapi jika keputusan untuk menembakkan drone ke pasukan asing masih berada di luar kendali negara, maka arah perang tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Pada titik ini, Lebanon berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika membiarkan Hezbollah bergerak bebas, Israel akan terus menganggap Lebanon sebagai sumber ancaman. Jika menekan Hezbollah terlalu keras, stabilitas dalam negeri bisa retak. Maka serangan drone pada 26 sampai 28 April 2026 bukan hanya peristiwa militer. Ia menjadi bukti bahwa konflik Lebanon Selatan sedang berubah menjadi ujian besar bagi negara Lebanon sendiri. Pada 28 April 2026, balasan Israel akhirnya datang dengan pola yang sudah sering terlihat di medan konflik modern. Serangan tidak berhenti pada 1 detik. Di wilayah Majdal Zun, Lebanon Selatan, sebuah bangunan dihantam serangan udara. Ledakan pertama memicu kepanikan. Warga berlarian. Debu dan puing memenuhi jalan sempit desa. Dalam situasi seperti ini, tim penyelamat biasanya menjadi harapan pertama. Beberapa menit setelah serangan awal, tim penyelamat dari Civil Defense Lebanon masuk ke lokasi.
Mereka membawa peralatan sederhana, mencoba mengevakuasi korban dari reruntuhan. Di banyak konflik, momen ini menjadi jeda kemanusiaan, saat semua pihak berharap proses penyelamatan bisa berlangsung tanpa gangguan. Namun, yang terjadi di Majdal Zun justru sebaliknya. Serangan kedua datang saat proses evakuasi masih berlangsung. Ledakan lanjutan menghantam area yang sama. Dampaknya langsung terasa. 5 orang dilaporkan tewas, termasuk 3 anggota tim penyelamat yang datang untuk membantu korban sebelumnya. 2 tentara Lebanon juga mengalami luka dalam peristiwa itu. Serangan beruntun seperti ini menciptakan efek yang jauh lebih dalam dibanding 1 kali ledakan. Ia tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghantam kepercayaan bahwa ada ruang aman di tengah perang. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, langsung mengecam serangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai pelanggaran serius yang tidak bisa dibenarkan. Namun, di sisi lain, Israel melihat serangan ini sebagai bagian dari respons terhadap ancaman yang terus datang dari wilayah yang sama. Dalam logika militer, titik yang dianggap terkait aktivitas musuh tetap menjadi target, meskipun situasi di lapangan berubah dalam hitungan menit. Disinilah konflik terlihat dalam bentuk paling nyata. Bukan lagi soal peta, bukan soal strategi tingkat tinggi, tetapi tentang siapa yang berada di lokasi saat bom dijatuhkan. Majdal Zun bukan kota besar. Ia adalah potongan kecil dari Lebanon Selatan yang selama bertahun-tahun berada di jalur konflik. Ketika serangan terjadi, yang terdampak bukan hanya pihak bersenjata, tetapi juga warga sipil, penyelamat, dan aparat negara yang berada di lokasi. Peristiwa ini memberi dimensi baru pada pernyataan Joseph Aoun beberapa hari sebelumnya. Ketika ia berbicara tentang pihak yang menyeret Lebanon ke dalam perang, yang terbayang bukan lagi konsep politik di Beirut, melainkan kejadian nyata di lapangan, seperti yang terjadi di Majdal Zun. Setiap serangan dari satu sisi akan memicu balasan dari sisi lain, dan siklus itu terus berulang tanpa memberi ruang bagi masyarakat untuk benar-benar keluar dari konflik. Pada saat yang sama, tentara Lebanon juga ikut terseret dalam situasi ini. 2 prajurit yang terluka menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya berada di luar konflik. Mereka berada di wilayah yang sama, menghadapi dampak dari keputusan yang tidak selalu mereka kendalikan. Ini memperlihatkan bagaimana batas antara aktor negara dan non-negara menjadi semakin kabur di medan seperti Lebanon Selatan. Majdal Zun akhirnya menjadi gambaran paling jelas tentang harga dari konflik yang terus berlangsung. Bukan hanya soal siapa yang menyerang atau siapa yang membalas, tetapi tentang siapa yang berada di tengah ketika 2 kekuatan saling berhadapan. Di tempat seperti itu, setiap ledakan tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menegaskan bahwa Lebanon masih berada di dalam lingkaran perang yang belum menemukan jalan keluar. Di Lebanon Selatan, suara drone dan ledakan mungkin akan perlahan mereda. Tapi, yang tertinggal bukan hanya puing bangunan. Yang tertinggal adalah pertanyaan tentang arah sebuah negara yang masih terbelah antara perang dan jalan damai. Dari Beirut hingga Majdal Zun, satu hal terlihat jelas. Konflik ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi soal siapa yang benar-benar memegang kendali atas masa depan Lebanon. Demikian rangkaian fakta yang bisa kita lihat dari perkembangan terbaru di Lebanon. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.